Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirza Zubadil Ashraf dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2210300836. Di sini saya akan mereview matkul hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Diki Fakih Maulana. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas materi yang sudah dijelaskan atau yang sudah diberikan oleh Bapak Fakih Maulana. Pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu tentang tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia. Adapun pengertian dari TKA sendiri, ini memiliki pengertian bahwa warga negara asing yang bekerja di Indonesia dengan visa kerja. TKA terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu pendatang. Pendatang ini memiliki arti bahwa yang memiliki izin tinggal sementara, dan yang kedua yaitu penetap atau memiliki izin tinggal tetap atau hitap. Adapun penempatan dan perizinan TKA di Indonesia, ini menurut pasal 2 ayat 1 Perpres TKA digunakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali pegawai diplomatik dan konsuler. Pemberi kerja juga wajib menunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA untuk transfer teknologi dan keahlian, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Adapun jabatan yang dilarang untuk TKA yaitu TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Menteri. Lampiran Kepnaker 349/2019 yang mencantumkan jabatan-jabatan spesifik seperti manajer hubungan industrial, analisis jabatan, dan lain-lainnya. Adapun prosedur dan syarat penempatan TKA, yaitu pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang disahkan oleh Menteri, membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing TKA, mengikut sertakan TKA dalam program asuransi dan jaminan sosial nasional, menunjuk tenaga kerja pendamping, serta memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA. Yang selanjutnya yaitu tujuan penempatan TKA. Tujuan utama penempatan TKA adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, mempercepat proses alih teknologi, memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan meningkatkan investasi uang. Adapun pengawasan terhadap TKA ini dilakukan oleh pengawasan ketenagakerjaan dan pegawai imigrasi yang bertugas memastikan bahwa norma penggunaan TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari konflik yang sering terjadi dalam tenaga kerja asing ini. Adapun konflik yang akan saya contohkan yaitu konflik yang sering muncul terkait dengan penggunaan TKA, seperti ketidaksetaraan upah antara TKA dan tenaga kerja lokal, ketidaksesuaian jabatan yang diisi oleh TKA dengan peraturan, ada kekhawatiran bahwa TKA mengurangi peluang bagi tenaga kerja lokal, misalnya pemberian jabatan kepada TKA yang sebenarnya dilarang oleh peraturan bisa menimbulkan konflik dengan pekerja lokal dan pekerja serikat. Adapun penyelesaian dari konflik ini, yang pertama yaitu kita adakan mediasi dan negosiasi. Konflik pertama kali dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi antara pihak pekerja, baik pekerja serikat atau pemberi kerja. Tujuan dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu ke jalur hukum. Yang kedua yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Jika mediasi gagal, pengawasan ketenagakerjaan dan imigrasi akan melakukan inspeksi dan pengawasan. Mereka memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi oleh pemberi kerja. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi administratif atau denda dapat dikenakan. Yang ketiga yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Bila yang tadi sudah dijalankan tidak menghasilkan, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan ini. Dan apabila konflik tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau pengawasan, masalah dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak.
serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian konflik industri ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja lokal dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan tenaga kerja asing dan kepentingan tenaga kerja dalam negeri. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang sudah saya jelaskan. Bila mana ada kesalahan baik tutur kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.